Oke, selamat datang kembali dan kali ini kita akan menerapkan Global Extreme Programming di Azure DevOps. Global Extreme Programming adalah pendekatan XP yang modern, berbasis DevOps dan diperkuat dengan berbagai macam kolaborasi dan komunikasi terdistribusi. Kita akan buat satu buah project di sini, Azure DevOps ya. Saya akan tambahkan deskripsi. Dan karena ini adalah sebuah project yang sifatnya private, saya akan pilih private. Dan yang paling penting adalah rekan-rekan memilih work item prosesnya. Jika hendak menerapkan GXP, maka pilih Agile ya. Dan version controlnya bebas, bisa Team Foundation version control atau Git. Saya akan memilih Git di sini dan saya akan klik create. GXP berbasis suatu konsep yang terstruktur, jadi diawali dengan epic ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh features. Oke. Dan kemudian dilanjutkan oleh user story. Dan dilanjutkan dengan tags. Oke. Features bicara tentang level modul atau skenario. User story bicara level activity. Sementara tags bicara level development tags. Nah, biasanya yang kita terapkan itu yang bagian 3 ini ya, features, user story, dan tags. Epic itu kalau kita membuat sebuah produk baru kita pakai epic. Ya. Jadi epic itu seperti visi misi produk kita ya, seperti a set of user story yang mencerminkan keunikan produk kita. Tapi di sini kita akan berfokus feature, user story, dan tags. Dan kita lihat penerapannya di DevOps. Saya masuk Azure DevOps, di sini saya memiliki work item ya, di bagian features yang namanya board. Kemudian kita klik new work item dan di sini ada epic, features, user story, test case, tags, dan sebagainya. Ingat, karena kita berfokus pada project, kita akan fokus dulu ke feature-nya. Saya akan membuat satu feature baru. Saya beri nama portfolio approval. Features harus pendek, mudah diingat, dan yang paling penting dia terjelaskan dengan deskripsi. Jadi rekan-rekan harus menjelaskan apa yang harus ada dan dimiliki oleh features ini. Ya, kita bisa menyusun deskripsi seperti ini ya. Dan kita akan perjelas nanti di user story. Di bagian ini sebenarnya kita bisa menyusun priority ya, seberapa penting fitur itu dibutuhkan ya. Tapi itu opsional ya. Kita langsung save saja. Sehingga di sini kita memiliki sekumpulan feature. Setelah punya sekumpulan feature, selanjutnya kita akan membuat sebuah user story. Ya, setelah membuat features, kemudian kita menyusun user story, kita akan visit ke backlog. Kemudian setelah visit backlog, kita akan ubah filternya ke features sehingga akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan menyusun user story yang berada di bawah features tersebut. Misalnya kita akan memikirkan membuat user story untuk di bawah distributor dashboard. Maka saya akan klik sini dan di situ ada pilihan add user story. Maka kita masuk ke segmen user story untuk kita isi. Nah, ini user story yang sudah lengkap ya. Terdapat description yang sebenarnya adalah penjabaran atau kombinasi dari konsep user story as a actor I want to bla 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 so that bla 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 ya, dikombinasikan dengan use case text yang berisi aktivitas antara pengguna dengan sistem. Jadi kombinasi description dalam user story di Global Extreme Programming adalah isinya berupa standar user story dikombinasikan dengan use case text. Kemudian selain itu, dalam sebuah user story GXP juga terdapat acceptance criteria. Ini kalau secara konsep kita sebut dengan definition of done atau DOD. Jadi kapan sebuah user story ini dikatakan selesai? Di sini berisi serangkaian prasyarat, serangkaian aturan, atau serangkaian petunjuk-petunjuk bagaimana nanti tampilan atau aplikasi atau fitur atau user story ini akan tampil. Ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini misalnya tahun fiskal adalah apa ya, ini adalah business rules, sistem hanya menampilkan berisi laporan, beberapa constraint dan sebagainya. Ya. Selain itu ya,
pada saat nanti rekan-rekan sudah menyusun user story secara cukup untuk sebuah iterasi, maka selanjutnya adalah melakukan aktivitas yang kita sebut dengan story point. Ya, story point biasanya kalau di extreme programming itu menggunakan pendekatan Fibonacci. Ya, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ya. Point itu nanti akan dikonversi menjadi waktu. Nah, waktunya ini didasarkan pada velocity atau kecepatan dari developer. Ya. Di sini misalnya kita beri saja 8 gitu ya. 8 ini dari mana? Ini dari suatu aktivitas yang nanti akan kita sebut dengan planning game. Kita tidak akan bahas itu, tapi nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Kemudian selain itu ada priority. Priority ini yang menentukan adalah customer. Kalau story point ini yang menentukan adalah development team, ya. Kalau priority ini yang menentukan customer. Makin tinggi berarti makin besar, ya. Seperti itu. Prioritasnya makin tinggi, makin besar sekali. Dan kemudian ada resiko, ya. Resiko ini high, medium, low, ya. Seberapa menakutkannya sebuah user story ini, seberapa riskannya user story ini. Contohnya kalau misalnya user story mungkin seperti registration, login, mungkin itu risknya low. Tapi begitu suatu yang belum pernah kita coba, ya, maka itu risknya high. Ya, di sini kita set medium, kemudian sudah kita simpan, save and close. Teman-teman bisa melihat di sini di bawah fitur distributor dashboard terdapat time series dashboard. Di dalam satu buah fitur akan terdapat banyak user story. Jadi demikian konsep user story, dan user story ini akan menjadi dasar kita menyusun test case. Bagaimana kita menyusun test case? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.